kabar semuanya? Tetap sukacita, tetap semangat, tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Amin, amin. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah hari ini. Puji Tuhan kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. So kita mau mendeklarasikan, kita mau terus nyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menjadikan kita anak-anak yang lebih daripada pemenang. Amin. Tangan sama-sama buat Tuhan Yesus, saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kibarkanlah panjinya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita katakan sama-sama, saya lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih cintamu, rahmatmu, anugerahmu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami mau terus perkatakan bahwa Engkau baik. Kami mau terus menyatakan bahwa Engkau sungguh baik bagi hidup kami, Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu.
mau terus katakan bahwa Tuhan Yesus Engkau baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segalanya Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu bilang kita adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami telinga dan hati sebagai seorang murid. Kami mau menerima benih firman-Mu Bapa, biarlah setiap hati boleh menjadi tanah yang gembur, setiap benih firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Home Church Jakarta. Senang sekali bisa menyapa saudara semua di sini. Dan saya berdoa, saya berharap saudara terus berada di dalam kondisi yang baik di tengah-tengah masa-masa yang berat ini. Ya, saya tahu bahwa masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang. Mungkin juga saudara udah mulai jenuh, saudara udah mulai capek, saudara udah mulai kesal dengan situasi ini. Tapi bersabarlah, berdiam di dalam Tuhan, dan izinkan Tuhan menyatakan dirinya seutuhnya buat saudara. Amin. Saya rindu mau menyapa gembala di tempat sana, Semi, Fani, dan segenap tim jajaran. Saya berdoa Tuhan terus taruhkan visi Tuhan sendiri di tengah-tengah kalian semua, supaya kalian tahu bagaimana harus menyikapi masa-masa yang gak gampang ini. Nah, pada hari ini saya ingin bicara sama saudara-saudara sekalian tentang panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, bayangkan kalau tiba-tiba satu saat telepon saudara berdering dan nama yang muncul di sana adalah nama Presiden Joko Widodo. Saya yakin saudara akan segera meninggalkan apapun yang saudara sedang lakukan pada saat itu untuk kemudian menjawab panggilan tersebut. Jangan-jangan beliau mau menawarkan sesuatu yang luar biasa pada saudara, atau entahlah apa yang saudara harapkan dari semua itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah reaksi yang sama juga kita rasakan ketika Tuhan yang memanggil kita? Ketika Tuhan yang kemudian membunyikan telepon saudara dan ingin berbicara dengan saudara, ingin memberikan sebuah misi buat saudara. Apakah saudara juga akan bersikap, bertindak akan seperti ketika Jokowi yang menelpon saudara? Apakah saudara akan tinggalkan segala sesuatu yang saudara pegang saat itu untuk menjawab panggilan tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, namanya Musa. Kita akan belajar dari Keluaran 3 dan Keluaran yang 4. Saya akan bacakan ayat-ayatnya buat saudara. Dimulai dari ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Jadi saudara, settingnya pada saat itu adalah apa? Musa dilahirkan di tengah-tengah keluarga Firaun, lalu kemudian karena suatu perkara dia harus lari meninggalkan Mesir, dan dia berkelana di padang pasir selama 40 tahun, dan kemudian dia end up di Midian. Dan di sana dia sedang membangun hidupnya yang baru. Dia menikah, dia menggembalakan domba-domba. Ceritanya dia seperti berbisnis di kota di Midian, daerah yang waktu itu dia lari. Nah, tiba-tiba di satu saat ketika dia sedang melakukan pekerjaan, dia melihat sebuah perkara yang besar, satu keajaiban yang terjadi. Dia melihat sebuah semak belukar yang terbakar, namun tidak ada satu daunnya pun yang ikut terbakar. Hanya ada nyala api di tengah-tengah pohon itu. Itu satu keajaiban, dan pada saat itu ia tahu bahwa Tuhan sedang mau berbicara kepada dia. Tuhan bilang seperti tadi, ayatnya yang ke-10, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tuhan berbicara langsung sama Musa untuk memberikan misinya. Heran sekali di ayatnya yang ke-11, reaksi Musa luar biasa. Di situ dikatakan bahwa Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara mesti mengerti ya, pada saat itu Musa itu lari dari Mesir. Musa itu melarikan diri dari Mesir karena dia dikejar-kejar, karena dia melakukan suatu kejahatan, yaitu dia membunuh orang Mesir. Sehingga kembali ke Mesir itu tentu bukan pilihan yang mudah buat dia. Perintah yang gak gampang buat dia. Pulang, kembali ke Mesir, mungkin sama persis seperti kondisi saat ini, saudaraku. Ketika kita semua sedang dilanda penyakit wabah pandemik COVID-19 ini, bisnis drop,
semua drop, penghasilan kita berkurang jauh, bahkan beberapa sudah mulai mengalami kerugian, beberapa kehilangan pekerjaan dengan itu. Ada banyak sekali secara ekonomi hal-hal yang merugikan buat kita, dan mungkin kejadian ini akan bisa lebih panjang lagi, saudaraku. Namun tiba-tiba datang perintah, kasihilah sesamamu manusia, memberi. Kemudian kita harus menjadi saluran berkat buat orang-orang. Saudara, itu sama persis barangkali dengan peristiwa apa yang terjadi buat Musa saat itu. Musa lari dari Mesir, lalu Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang, Musa, kamu kembali ke Mesir untuk membawa keluar orang Israel dari sana. Nggak gampang, saudaraku. Dan ayat 12 di situ dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, ketika Musa kemudian menerima panggilan itu, reaksi Musa mengejutkan. Dia bilang, Tuhan, kenapa saya, Tuhan? Saya nggak mampu, Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa tentang hal itu. Saya bahkan lari dari Mesir dulu. Sekarang kok saya disuruh kembali ke sana, Tuhan? Saya akan mati di sana. Lalu Tuhan bilang, bukankah aku yang menyertai engkau? Saudara, pelajaran yang pertama, mengapa kita seringkali gagal menjawab panggilan dari Tuhan? Yaitu seringkali penyebabnya, kalau bukan setiap kali, penyebabnya adalah kita punya gambar diri yang salah. Kita melihat diri kita dengan keliru. Kita melihat diri kita seperti masa lalu. Kita melekatkan hidup kita di masa ini dan masa yang akan datang dari masa lalu kita. Saya dulu seorang pembunuh, nggak mungkin saya diutus kembali ke tempat di mana saya membunuh dulu. Saya dulu seorang penipu, nggak mungkin Tuhan akan pakai saya untuk menjangkau teman-teman yang dulu pernah saya tipu, saudaraku. Itulah dia, meskipun perintah Tuhan jelas buat Musa pada saat itu, Musa masih terus terikat dengan masa lalunya yang kelam. Musa masih terus terikat bahwa dia adalah seorang pelarian dari Mesir, sehingga dia ketakutan dan dia rasa seperti itu. Saudara, ada banyak sekali hal-hal yang sering dituduhkan kepada kita. Entah kita dikatakan malas, kita dikatakan bodoh, kita dikatakan dungu, kita dikatakan jahat, saudaraku. Tapi dengar saya baik-baik, Tuhan memanggil saudara. Dia tidak panggil mereka-mereka yang menaruhkan stigma buruk itu pada saudara. Dia panggil saudara saat ini. Apa jawabmu? Apakah saudara mau bersikap seperti Musa? Atau saudara mau lepas dari masa lalu itu dan kemudian mulai berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan misinya yang luar biasa? Amin, saudaraku. Kita lihat yang berikutnya. Ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab pada mereka? Itu kata Musa. Lalu firman Allah kepada Musa berbunyi, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Pelajaran yang kedua, saudaraku, mengapa kita seringkali gagal menjawab panggilan Tuhan? Karena kita tidak mengenal siapa yang memanggil kita. Contoh di awal yang saya berikan tadi tentu luar biasa, pas sekali, saudaraku. Kalau Jokowi yang menelpon saudara, saudara akan letakkan semua dan saudara akan tinggalkan semua dan saudara akan jawab panggilan itu. Kenapa? Karena saudara tahu siapa Jokowi. Tapi kalau mungkin saya yang telepon saudara, nomor saya tidak dikenal, saudara hanya akan lihat handphone saudara lalu kemudian bilang, siapa ini ya? Kenapa ya? Kenapa saya mau lakukan ini? Saudara, itu juga yang seringkali membuat kita gagal menjawab panggilan Tuhan. Kita tidak kenal siapa Tuhan kita yang mau memanggil kita itu. Kita anggap sepele dia. Kita anggap dia bukan sesuatu yang, bukan seseorang person yang luar biasa sehingga kita harus invest waktu untuk menjawab panggilannya, saudaraku. Dan di situ Tuhan tidak menjawab yang repot-repot, Tuhan tidak menjawab yang besar, Tuhan hanya menjawab suatu perkara yang besar. I am who I am. Dan kata bahasa Ibraninya itu mengandung pengertian to exist, yang berarti
ada terus selama-lamanya. Tuhan sedang mendeklarasikan dirinya pada saat itu sebagai self-existent. Jadi dia ada karena dirinya sendiri. Dan dia kekal. Dan dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia memerintah dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa diubahkan. Di dalam statement tersebut, dia juga mendeklarasikan hal yang luar biasa penting. Bahwa dia adalah masa kini. Dia ada sekarang. Dan ketika dia panggil saudara, dengar saya baik-baik saudaraku. Dia sedang mengatakan bahwa aku ada dan aku akan tetap ada dan akan memimpin kamu sepanjang kamu melakukan hal yang sulit ini saudaraku. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Dan mungkin kalau saudara lihat itu kan di perjanjian lama saudaraku. Lihat di perjanjian baru di kitab terakhir yaitu kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayat ke-8. Di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani. Dan Omega adalah huruf yang terakhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Sama dengan mengatakan bahwa Allah adalah yang kekal. Dari yang ada yang dahulu sampai yang akan datang dan selama-lamanya. Dialah yang memanggil kamu saudaraku. Dia yang memanggil kita semua. Bukan hanya seorang presiden besar, bukan hanya seorang pemimpin negara yang luar biasa. Dia yang kekal selama-lamanya. Dia memanggil kamu dan dia mau mempercayakan sebuah misi untuk kamu. Satu luar biasa, hal yang luar biasa ya. Dan Anda lihat bahwa who I am ini bukan perkara yang sederhana. Yesus sendiri juga di dalam kitab Yohanes ayat yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58, di situ Yesus bilang, Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak percaya pada saat itu, dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dengar saya baik-baik saudaraku. Di dalam versi King James, ayat ini berkata, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. I am who I am adalah nama dari Allah kita, saudaraku. I am who I am adalah sifat dari Allah kita. I am who I am adalah menyatakan siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang menyelesaikan masalah saudara. Jangan takut kalau dia panggil saudara untuk melakukan panggilannya. Apapun itu saudaraku. Mengapa kita gagal menjawab panggilan Tuhan? Seringkali karena kita tidak kenal siapa yang memanggil kita. Kita lanjutkan yuk. Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, hal ketiga yang membuat kita gagal menjawab panggilan Tuhan adalah apa? Seringkali kita terlalu peduli sama apa yang orang-orang katakan tentang kita, saudaraku. Kita kita taruh terlalu tinggi nilai apa kata orang tentang saya, tentang kita semua. Itu yang buat kita ragu-ragu. Kalau kita jalankan perintah Tuhan, bagaimana kalau mereka menolaknya? Kalau kita lakukan perintahnya, bagaimana kalau mereka kemudian tidak mau menurut dan menentang kita? Kita sangat-sangat khawatir dan sangat-sangat peduli dengan apa yang orang katakan. Saudara, 3 hal itu yang kita perlu belajar, saudaraku. Yang pertama, kita perlu belajar bahwa gambar diri kita, masa lalu kita, mungkin itulah yang menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita perlu mengenal siapa Allah kita, supaya kita bisa menghargai betapa panggilannya itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan dia mau melibatkan Anda dan saya di dalam satu pekerjaan yang besar buat Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, bahwa jangan terlalu peduli dengan apa yang orang katakan. Dengar saya baik-baik. Tuhan memanggil Anda, memanggil saya untuk melakukan sesuatu. Berhasil atau tidak apa yang kita lakukan, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang manggil, Tuhan yang akan menentukan apakah dia mau membuat yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Yang kita perlu pedulikan adalah apa? Apakah kita menjawab panggilan itu? Apakah kita bersiap untuk menjawab apa yang Tuhan mau percayakan buat kita? Saudara yang kekasih, dunia pada saat ini sedang butuh Yesus. Mari kita jawab dia. Di dalam 1 Petrus
Dikatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, kasih karunia tidak hanya sedang bicara pengorbanan Yesus mati buat saudara. Tidak, saudaraku. Tapi kalau saudara diizinkan menderita, saudara diizinkan menderita buat kebenaran untuk Allah, maka itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia, saudaraku. Mengapa saya bicara tentang penderitaan? Ya, dengar saya baik-baik. Panggilan Tuhan biasanya diikuti dengan penderitaan, biasanya diikuti dengan kesusahan, biasanya diikuti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, saudaraku. Tapi berbahagialah karena saudara boleh mendapatkan kasih karunia untuk menjalankan panggilan tersebut. Ayat yang terakhir, sebab untuk itulah kamu dipanggil, saudaraku. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu yang 1 Petrus ajarkan buat kita, saudaraku. Untuk itu kita dipanggil. Kristus sudah menderita buat kita. Waktu kita masih berdosa, dia memutuskan untuk mati buat saudara. Dia memutuskan untuk mati buat saya. Ketika saya masih tidak kenal sama dia, masih bergelimang, masih asik dengan dosa saya, saudaraku. Dia memutuskan untuk mati buat saya. Dengar saya baik-baik, saudaraku. Kita semua berhutang pada Yesus. Kita semua, we owe our life to Him. It's no longer our rights to decide what to do with our life. We are no longer the master of our life, saudaraku. Dengar saya baik-baik kalimat itu. Dengar saya baik-baik, saudaraku. Kita berhutang kepada Yesus dan dunia butuh itu. Mari biar dunia boleh melihat. Anak-anak Tuhan boleh bersinar di masa-masa ini. Anak-anak Tuhan boleh menjawab panggilannya untuk mengasihi dunia ini. Mengapa? Sebab Yesus sudah mengasihi saudara. Tuhan berkati. Terima kasih buat Kak Theo yang sudah jadi berkat untuk Home Church minggu ini. Terima kasih di tengah-tengah masa yang sukar, aktivitas dibatasi, masih juga bisa memberikan berkatnya untuk kita. Kirimin video dari Bandung untuk bisa jadi berkat hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan berkati ya. Nomor 2, saya juga mau kasih apresiasi untuk tim media kita. Udah sebulan lamanya kita beribadah di rumah-rumah dan tim media bekerja dengan keras untuk supaya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan walaupun ada di rumah-rumah. Tim media mengerjakan banyak hal-hal yang mereka nggak pernah bayangin sebelumnya. Tapi hari ini kita bisa melihat apa yang mereka kerjakan luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat di produksi dari media kita. Terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Dan yang ketiga, saya mau kasih apresiasi juga dan highlight untuk teman-teman LCC yang minggu lepas minggu terus setia bertumbuh bersama-sama walaupun via media mungkin kurang ideal, tetapi saudara bertumbuh bersama-sama di dalam LCC. Dan minggu ini LCC mengeluarkan sebuah program karena value home adalah, visinya adalah kita adalah murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita ada. Ya kan saudara? Nah sekarang kita ada di rumah-rumah. Saya berdoa di rumah-rumah pun kita terus jadi berkat. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat sekeliling kita. Mungkin ada keluarga LCC atau orang di sekitarmu yang membutuhkan support, bantuan karena mereka terkena dampak dari panjangnya dampak COVID ini. Nah, saudara, LCC mengeluarkan sebuah program dengan nama I Give. I Give kependekan dari Inspiring Give. Wah, nama yang bagus. Buat saudara yang mau berpartisipasi atau terlibat, saudara boleh mentransfer dana saudara. Mungkin ada berkat lebih, mungkin nggak banyak, tapi saudara pingin nabur. Bisa melalui rekening Home Church, rekening GBI Home,
Dan dikasih keterangan di situ waktu saudara transfer, dikasih keterangan I give. Tanyakan hal ini kepada iFriend saudara dan mereka akan membantu saudara. Buat saudara-saudara juga yang mau membantu, mungkin nggak melalui dana, tetapi melalui apa saja yang mau diberi, atau saudara bisa kontak nomor yang ada dan kita akan ngobrol sama-sama dan memikirkan gimana kita bisa menjadi berkat buat sekitar kita. Puji Tuhan, minggu ini kita makin mendalami panggilan kita semua. Dari minggu pertama, minggu kedua tentang Yunus, minggu hari ini tentang Musa, dan minggu depan kita akan belajar dari pemimpin-pemimpin home yang lain, dan pasti kita semua diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah bersama Home Church Jakarta. Dan inilah visi dari gereja ini. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GPI Home. Setiap hari jam 8 malam, Home Church Jakarta mengadakan online pray and worship bersama Pastor Sammy dan Fanny Mandik. Kita bisa menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi Live Instagram. Let's stay home and pray. Seiring dengan dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Life Changing Community atau LCC dari Home Church Jakarta mengadakan program iGift atau Inspiring Gift yang akan menyalurkan bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan. Bagi anggota LCC maupun semua Anda yang tertarik untuk mengikuti program ini, silakan menyalurkan bantuan Anda melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut atau menghubungi akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah online dapat kembali Anda ikuti minggu depan di channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 pagi. Dan untuk info terbaru, silakan terus mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Dimanapun saudara ada, di rumah-rumah, apartemen-apartemen, rumah kos-kosan, rumah kontrakan, dimanapun itu, kita akan selesai minggu ini dengan rahmat dan berkat Tuhan menyertai kita. Arahkan hati saudara sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.